pagi Bu Ida. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Vina. Gimana nih kabar Bu Ida hari ini? Alhamdulillah sehat, segar, bugar, bersemangat. Alhamdulillah. Bu Vina sendiri? Saya alhamdulillah Bu Ida semangat, saya juga jadi ikut ketularan semangat. Waduh, Ini harus tertular selalu ya? Semangat iya. Begini Bu Ida, Ya. seperti kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini saya akan masuk ke kelas Bu Ida di pembelajaran prakarya, yaitu Betul. di kelas berapa Bu Ida? Di kelas 7B Bu Vina. Di kelas 7B di jam ke-56. 56 Ya, ini masih- jam rawan ini, masih jam siang. siang ini ya. Iya. Bagaimana perasaan Bu Ida ini ketika mau ada saya yang mau mengobservasi? Deg-degan ya. Oh, deg-degan. Deg-degan, tetapi ya nanti saya akan berusaha menampilkan yang terbaik. Nah, harus seperti itu. Semoga Bu Vina berkenan. Semoga saya harapkan sekali Iya. itu. Iya. Sebelum saya nanti masuk ke kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terlebih dahulu ke Bu Ida mengenai pembelajaran yang akan Bu Ida lakukan nanti. Boleh. Oke, untuk yang pertama, tujuan pembelajaran Bu Ida nanti di kelas seperti apa itu? Oke, baik. Nanti di jam ke-56 Bu Vina saya mengajar di kelas 7B. Kebetulan materinya adalah tentang pengolahan buah. Ya. Jadi tujuan pembelajaran saya nanti adalah murid dapat memahami tentang teknik-teknik dalam pengolahan buah. Menarik sekali nih, yang kita biasanya kalau makan buah kan langsung gitu ya, tapi Iya. ternyata buah itu bisa diolah menjadi Bisa kok macam-macam diolah. seperti itu. Betul Oh, sekali. oke. Jadi nanti itu di pertemuan berikutnya mungkin ada praktek ya Bu Ida? Pastinya. Praktek untuk pengolahan buahnya. Iya. Ya. Sayangnya belum hari ini Bu Vina. Belum. Besok saya boleh ikut lagi nih. boleh. Jadi untuk sekarang murid memahami dulu terlebih Iya. dahulu tentang teknik-teknik pengolahan buah itu seperti apa. Betul, tentunya sebelum melaksanakan praktik pengolahan buah yang sebenarnya, anak-anak perlu memahami terlebih dahulu teknik-teknik yang biasa dilakukan dalam pengolahan buah-buahan. Begitu Bu Vina. Oke, untuk area pengembangan yang hendak dicapai Bu Ida untuk di pembelajaran hari ini? Oke, untuk fokus area pengembangan dalam pembelajaran prakarya nanti, saya memfokuskan kepada 3 area Bu Vina. Yang pertama yaitu di strategi pembelajaran, kemudian yang kedua di membangkitkan motivasi murid, dan yang terakhir dalam memberikan umpan balik kepada murid. Oke, jadi ada 3 area pengembangan yang hendak dicapai Bu Ida, yaitu strategi pembelajaran, kemudian motivasi Betul, kepada pemberian murid, dan motivasi. yang ketiga adalah pemberian umpan baliknya. Iya. Untuk masing-masing poin itu, Iya. untuk strategi pembelajaran yang akan diterapkan seperti apa Bu Ida? Oke, baik. Yang pertama dari diferensiasi dulu ya. Strategi pembelajaran saya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi di sini saya mengambil 2 Bu Vina, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Ya, untuk diferensiasi prosesnya nanti ada 2 kegiatan, di mana di kegiatan pertama itu murid saya kelompokkan secara berpasangan dengan teman satu meja. Gitu. Sedangkan untuk kegiatan yang kedua nanti murid akan saya kelompokkan, dalam setiap kelompok itu berisi 4 orang murid gitu. Dan selain itu berarti nanti di kegiatan satu kelompok kecil, di kegiatan kedua itu kelompok besar, dan kita tutup dengan window shopping. Itu untuk diferensiasi prosesnya yang saya laksanakan. Sedangkan untuk diferensiasi konten di sini saya menyiapkan 2 macam sumber belajar. Yang pertama saya membuat bahan ajar dalam bentuk teks yang bisa dibaca oleh anak secara visual. Selain itu saya juga menyiapkan video. Itu ada video tentang pengolahan buah nanas sebagai bentuk sumber belajar yang bagi siswa yang mau digali. Berarti untuk konten itu sesuai dengan minat ke arah gaya belajarnya Iya. Gaya belajarnya seperti apa? Iya. Tadi disebutkan bahwa Bu Ida akan menyelenggarakan
pembelajaran yang berdiferensiasi proses. Iya. Berarti nanti di dalam pengelompokannya itu seperti apa? Oke, sebelumnya di pertemuan sebelumnya Bu Vina saya telah melaksanakan asesmen awal. Nah, jadi untuk itu nanti pengelompokannya saya sesuaikan, pengelompokannya itu secara heterogen. Jadi disesuaikan dengan hasil asesmen awal, kita buat kelompok secara heterogen. Jadi dalam satu kelompok nanti mungkin bisa menjadi tutor untuk teman yang lain. Gitu. Untuk materi ini sama atau berbeda setiap? Untuk materinya kebetulan masih sama. Materinya sama. Iya, hanya kelompoknya saja yang heterogen gitu. Oke, baik. Kemudian kalau untuk motivasi, motivasi baik. yang Bu Ida berikan ke kelas dalam bentuk bagaimana? Iya, di sini saya ingin anak-anak itu terpacu semangatnya, termotivasi untuk mau belajar tentang pengolahan buah pepina. Nah, dengan cara itu saya tayangkan 2 orang artis yang mungkin itu zamannya kita, Waduh, eranya kita. eranya kita ini Iya. anak-anak kira-kira tahu Nah, nggak ya itu? kita lihat nanti di kelas ya. Kebetulan yang saya tayangkan adalah Dude Herlino dengan Tengku Wisnu. Nah, seperti kita tahu kalau eranya kita kenal sekali. Iya, betul. Ya, Betul, Tengku betul, Wisnu dan Dude Herlino ini artis sinetron yang sangat terkenal di era kita. Kita akan cek apakah anak-anak mengenal mereka berdua ya. Karena kenapa saya angkat profil 2 orang artis ini, karena 2 orang artis ini sekarang berkecimpung di wisata kuliner. Iya, wisata kuliner. Ya. Seperti kita tahu, Dude Herlino itu terkenal dengan Jogja Scraminya, begitu. Sedangkan Tengku Wisnu terkenal dengan strudel Malangnya. Nah, saya ingin mengangkat itu supaya anak-anak tergerak, bersemangat untuk belajar tentang teknik-teknik pengolahan buah. Jadi diharapkan dengan menampilkan 2 sosok figur itu, anak-anak memiliki motivasi yang kuat untuk belajar bagaimana mengolah buah-buahan. Ya, betul. Kemudian untuk umpan balik, bagaimana cara memberikan umpan balik ke murid nanti? Karena nanti anak-anak berdiskusi dalam kelompok, maka nanti saya akan banyak berkeliling ke kelompok untuk melihat diskusi mereka, melihat kerjasama mereka, sambil memantau apabila ada kelompok atau ada murid yang memerlukan bantuan atau mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal. Nah, itu kita bantu dengan umpan balik dari kita, begitu, Vina. Jadi tetap ada bantuan, tetap sosok guru itu nggak bisa lepas gitu. Iya, begitu. Untuk penilaian, untuk penilaian sendiri, penilaian seperti apa yang akan Bu Ida lakukan di kelas nanti? Baik, untuk penilaian saya ada penilaian secara keterampilan maupun pengetahuan ya. Untuk penilaian pengetahuan itu saya ambil dari penyelesaian LKPD. Kemudian juga nanti ada di akhir pembelajaran itu ada asesmen dengan menggunakan kuisis. Nah, jadi pengetahuan saya ambil dari 2 kegiatan, penyelesaian LKPD dengan kuisis di akhir pembelajaran. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu saya laksanakan ketika mereka melaksanakan diskusi kelompok. Di situ saya menilai kerjasama dan nalar kritis anak mau memberikan pertanyaan begitu dan mengumpan balik pertanyaan dari teman. Gitu. Kemudian untuk dalam presentasinya, presentasinya itu berarti nanti ada penilaian juga di situ. Betul. Jadi di anak juga sudah ada pembagian peran ya. Ketika presentasi saya juga melihat anak ketika ditanya atau melontarkan pertanyaan, berarti di situ ada umpan balik yang terjadi, di situ juga saya nilai di proses presentasi. Saya semakin merasa penasaran nih, sepertinya pembelajaran yang akan Bu Ida lakukan di kelas ini cukup menyenangkan karena saya lihat dari rencana yang ada itu semuanya sudah berpihak pada murid. Dari diskusi, presentasi, ya kan, apalagi mereka akan melakukan window shopping yang berarti nanti ada anak yang akan berkunjung gitu ya, berkunjung ke kelompok yang lain. Semoga nanti sesuai dengan harapan Bu Vina. Amin, amin. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, untuk fokus yang harus saya amati nanti, saya dalam mengamati Bu Ida, fokus yang ingin Bu Ida garis bawahi itu apa? Baik Bu Vina. Untuk
pembelajaran saya nanti, saya meminta Bu Vina untuk fokus mengamati saya ketika saya yang pertama tentunya memberikan umpan balik kepada anak-anak, begitu. Kemudian yang kedua, apakah di kelas saya sudah memberikan motivasi kepada anak untuk mau belajar tentang teknik pengolahan buah, dan tentunya saya meminta Bu Vina untuk mengamati apakah strategi pembelajaran yang saya laksanakan itu sudah merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu. Jadi ada 3 fokus utama yang harus saya amati tadi, yaitu mengenai strateginya, pembelajaran diferensiasinya, yang proses dan konten, kemudian ada motivasi ke anak, dan juga yang ketiga umpan balik. Betul sekali. Sepertinya itu saja yang akan saya tanyakan. Baik, Bu Vina. Untuk selanjutnya nanti siang saya akan ikut Bu Ida di jam 5.06. Siap. Untuk mengikuti Bu Ida di kelas. Baik. Monggo silakan jika Bu Ida mau mempersiapkan terlebih dahulu. Iya, baik Bu Vina. Saya langsung ke kelas. Saya minta izin untuk mempersiapkan dulu. Iya, nggih, monggo. Monggo Bu Ida. Minta izin Bu Vina. Nggih, monggo. Ya. Selamat siang. Pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu ya. Siapa yang pemimpin berdoa? Oke, silakan. Di tempat duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4 ada 4. 3 ya? 3 ada tidak ada hari ini. Siapa saja? Itu. Lalu? Oke, sudah absen dulu ya. Pengawalan kita akan mengingatkan kembali kesepakatan antara kita dengan kelas ISUB. Saya bacakan kembali ya. Untuk mengingatkan kalian yang pertama, mengenakan seragam dengan rapi pada saat pembelajaran kalian. Yuk dicek yang bajunya masih keluar, barusan istirahat mungkin dirapikan dulu. Di pertemuan yang lalu kita sudah banyak belajar tentang karakteristik buah-buahan. Bahwa buah-buahan itu karakteristiknya banyak sekali. Ada yang lunak, ada yang keras, ada mengandung berbagai macam vitamin. Ada yang masih ingat mungkin menyebutkan satu jenis buah dengan vitamin yang dikandungnya, siapa yang ingat? Satu jenis buah dan vitamin yang dikandungnya. Pembelajaran yang lalu. Ya, iya siapa namanya? Oh, Farhan, Mas Farhan. Oke, mau menyebutkan vitamin yang dikandung oleh buah apa, Mas Farhan? Buah jeruk. Oke, buah jeruk. Tidak menanyakan 2 orang di atas. Ada yang mengenal siapa 2 orang yang di papangan di atas? Ada yang tahu? Siapa? Oke, Dude Herlino. Ini artis yang sangat terkenal di era 90-an ya. Oke, yang sebelah kanan itu Dude Herlino, kalau yang sebelah kiri waduh tahu, Toto Wisnu. Suaminya siapa? Ayo, gak paham ya. Suaminya Sirin Sungkana. Mereka berdua ini adalah 2 orang artis yang sangat terkenal di era 90-an. Tetapi sekarang sudah jarang ya tampil di layar televisi ya. Nah, mereka sekarang sudah berganti profesi, beralih menjadi wirausaha. Wirausaha yang mereka geluti adalah di bidang kuliner. Pernah jalan-jalan ke Jogja? Kalau kalian jalan-jalan ke Jogja itu ada oleh-oleh namanya Jogja Strami. Nah, itu yang punya Mas Dude Herlino. Oh. Ada yang pernah main ke Malang? Nah, kalau jalan-jalan ke Malang di sepanjang jalan itu ada oleh-oleh namanya strudel, ya. Kota Malang itu terkenal sekali dengan strudelnya. Nah, strudelnya ini, salah satu pemiliknya adalah
Tengku seorang artis yang sangat terkenal. Nah, marilah kita bersama-sama belajar mengolah buah-buahan menjadi makanan yang enak, yang siap saji, yang bisa kita sajikan sebagai kuliner, gitu ya. Oke. Oke. Nah, tadi kalian ada salah satu teman kalian yang menyebutkan untuk mengubah buah dari belum dimasak menjadi sesudah dimasak, begitu ya, belum matang menjadi matang, ya, dengan cara memasak. Salah satu teknik memasak adalah seperti yang Frida tanyakan di depan. Teknik apa itu? Menggoreng. Oke, teknik menggoreng. Siapa yang sering menggoreng di rumah? Oke, pernah menggoreng semuanya ya? Oke. Hari ini kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar bermacam-macam teknik yang biasa digunakan untuk pengolahan buah. Oke. Nah, Bu Ida akan membagikan bahan ajar kepada kalian. Nanti akan ada bahan ajar. Kalian boleh berkelompok. Kelompoknya berpasangan, 2 orang. Ya, setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan berkelompok dengan teman 1 meja saja. Ya, akan saya bagikan bahan ajar. Nanti ada bahan ajar. Silakan tidak beri waktu untuk membaca kurang lebih 10 menit. Setelah dibaca 10 menit, nah kalian mengerjakan tugas pada LKPD secara berpasangan. Ya, jadi ini nanti ada gambar, kemudian ada nama teknik yang harus kalian jawab dengan teman semua. Oke, jelas? Kita mulai bekerja ya. Oke. Dan teknik numerasi mana dan? L. L. Streaming sekarang. Bu, mau tanya. Oke, mau tanya apa? Dressing itu yang mana, Bu? Oke, kita lihat di sini dulu ya, dressing. Dressing itu kan di sini menyentuh bahan makanan agar aromanya keluar. Oke, aromanya keluar. Sekarang lihat yang gambar D sama gambar H. Kalau D ini airnya dibutuhkan beraroma atau enggak? Enggak. Kalau ini kan ya, ini kan airnya harus berbau salak ya, karena dia merebus salak. Kita ambil aroma salaknya. Berarti kalau dressing, kata kuncinya kan dia harus mengeluarkan aroma. Begitu kan? Nah, yang mengeluarkan aroma yang mana? Nah, berarti dressing yang begitu ya. Terima kasih ya, Bu. Untuk baking ditunjukkan oleh gambar I. Kemudian steaming selesai, berarti sudah kita bahas. Sudah ada yang lebih mengerti? Jelas ya? Oke, ke kegiatan yang kedua. LKPD-nya boleh disimpan dulu sebelum nanti bisa minta di akhir pembelajaran. Oke, baik anak-anak, kita akan masuk ke kegiatan yang kedua. Tetapi sebelum masuk ke kegiatan yang kedua, Bu Ida akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Ya, berdasarkan asesmen awal, hasilnya adalah sebagai berikut: kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Ya, silakan dalam 3 hitungan semuanya berdiri menuju ke kelompoknya masing-masing ya. Ya, oke. Oke, nanti yang murid 1 tugasnya adalah menunggu di rumah untuk presentasi. Murid 2 mengunjungi kelompok lain. Misalkan kalau dia berasal dari salin buah, dia belajar salin buah tetapi dari kelompok yang lain. Sedangkan murid yang ketiga dan keempat, nanti yang ketiga mengunjungi selai buah, yang keempat mengunjungi manisan buah.
Setelah itu silakan kembali ke kelompoknya dan diberikan waktu masing-masing 2 menit untuk menyampaikan hasil kurikulumnya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita laksanakan kegiatannya. Oke Kak? Oke, siap? Siap ya? 1, 2, 3. Pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, pendek. Pendek, panjang, panjang, pendek, 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 panjang. Oke, tepuk tangan. Anak-anak, kalian tadi telah melaksanakan diskusi dengan baik, ya. Sudah melakukan video shopping, sudah melaksanakan presentasi dengan sangat baik sekali, ya. Nah, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang ingin menunjukkan? Ya, silakan. Oke, tadi Nada menyatakan bahwa teknik pengolahan buah itu ada 2 macam, itu teknik pengolahan panas dan teknik pengolahan panas. Oke, teknik pengolahan panas masak contohnya apa, Nada? Oke, merebus. Stop. Bagus ya. Itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Bahwa teknik pengolahan panas, teknik pengolahan bahan pangan itu ada 2, teknik pengolahan panas masak dan teknik pengolahan panas kering. Oke. Nah, sekarang mari kita laksanakan kuis dulu ya. Yang laksanakan kuis boleh disiapkan HP-nya. Satu buka ya, biar di syuting ya. Dipakai dulu. Baik anak-anak, mari kita laksanakan refleksi setelah pembelajaran selama 2 jam pelajaran tadi. Ada hal baru tidak yang kalian dapatkan? Ada yang mau memberikan masukan mendapatkan apa hari ini? Ya, silakan Mas Dafa. Belajar? Oke, Mas Dafa hari ini belajar berdiskusi. Oke, mungkin ada yang mendapatkan hal baru yang lain selain berdiskusi. Oh, makan dah. Nah, oke, silakan. Oke, tadinya kalau disuruh presentasi di depan tidak berani. Hari ini? Oke, baik. Berarti kalian hari ini selain belajar materi dan tidak juga banyak belajar hal baru ya. Berani mengungkapkan pendapat, berani berbicara juga melatih berdiskusi dengan teman. Oke, baik kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, kita bertemu kembali minggu depan dengan materi yang baru yaitu pengolahan manisan buah naga. Baik, tidak ini terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Ida. Iya, Bu Vina. Gimana nih kabar Bu Ida hari ini? Baik, Bu Vina. Sehat. Bu Vina sendiri? Alhamdulillah. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Vina, berkaitan dengan tadi pagi, Bu Vina sudah mengobservasi pembelajaran saya di kelas 7E. Nah ini
saya ingin mengadakan refleksi ini dengan Bu Vina, berbincang-bincang sebentar tentang observasi yang sudah Bu Vina laksanakan di kelas saya tadi. Oke, baik. Berarti tujuan perbincangan kita kali ini adalah untuk melakukan percakapan pasca observasi Bu Vina. baik seperti itu. Iya. Ada beberapa catatan yang sudah saya catat tadi sewaktu saya mengikuti pembelajaran Bu Ida di kelas 7E. Iya. Namun sebelumnya saya ingin tahu gimana nih perasaan Bu Ida sesudah melakukan pembelajaran tadi di kelas. Lega. Iya, yang pasti sudah terlewat observasi yang dilaksanakan oleh Bu Vina di kelas saya, ya tentunya senang Bu Vina sudah terlaksana, dan awalnya memang ada sedikit deg-degan gitu ketika Bu Vina mengamati pembelajaran saya, tetapi dengan berjalannya waktu ya saya nikmati saja. Akhirnya selesai dan lega, senang. Oke, jadi bisa saya simpulkan ketika tadi saya masuk dan ikut pembelajaran Bu Ida ada rasa deg-degan dulu. Pasti Ada ya. rasa deg-degan, tapi habis itu setelah prosesnya berjalan dengan lancar, itu aman, Iya. deg-degannya hilang, berakhir dengan lega. Iya, alhamdulillah. Oke, untuk review dari yang tadi pagi kita bicarakan, Iya. untuk area pengembangan yang Bu Ida ambil apa saja? Iya. Baik Bu Vina, sesuai dengan percakapan praobservasi kita ya, bahwa ada 3 area pengembangan yang saya tekankan pada pembelajaran tadi pagi. Yang pertama yaitu kenyamanan lingkungan pembelajaran Bu Vina, itu dengan melaksanakan budaya positif. Kemudian yang kedua, kok budaya kamu salah, area pengembangan itu sorry, cut. Mulai dewe sing jawab, dewe sing mulang. Kamu lakukan pembelajaran tadi sesi. Baik Bu Vina, sesuai dengan perbincangan pada saat praobservasi tadi pagi, area yang sangat saya kembangkan di pembelajaran prakarya tadi pagi adalah yang pertama di strategi pembelajaran, kemudian yang kedua di pemberian motivasi kepada murid, dan yang terakhir adalah umpan balik Bu Vina, pemberian umpan balik kepada murid. Oke, baik. Jadi ada 3 area yang dikembangkan. Yang pertama adalah strategi pembelajaran, yang kedua adalah motivasi kepada murid, dan yang ketiga adalah pemberian umpan balik. Bisa diceritakan masing-masing proses dari area pengembangan itu? Oke, untuk strategi pembelajaran Bu Vina, di situ saya menerapkan pembelajaran prakarya yang terdiferensiasi, yaitu dengan diferensiasi proses dan diferensiasi konten begitu. Diferensiasi prosesnya saya laksanakan dengan 2 buah kegiatan, di mana 2 kegiatan itu, kegiatan pertama anak bekerja dalam kelompok kecil, kemudian kegiatan yang kedua anak bekerja dalam kelompok yang besar. Jadi ada kelompok kecil dan kelompok besar. Selain itu di kegiatan yang kedua juga saya tutup dengan window shopping. Itu adalah diferensiasi proses yang saya laksanakan. Untuk diferensiasi konten, di situ saya menyediakan sumber belajar anak itu dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu dalam bentuk teks yang dibuat oleh saya, ya, dalam bentuk teks modul begitu. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk video pengolahan. Kemudian untuk motivasi, saya berusaha memacu motivasi anak untuk mau belajar teknik pengolahan buah di situ, yaitu dengan cara menayangkan foto 2 orang artis yang sekarang menjadi pengusaha kuliner. Yang saya tayangkan adalah Dude Herlino dengan Teguh Wisnu. Itu saya pampangkan di layar LCD, lalu saya ceritakan tentang wirausaha mereka di bidang kuliner. Ya, saya harap itu bisa memacu semangat anak-anak untuk belajar tentang teknik pengolahan buah. Ya, kemudian area pengembangan yang terakhir yaitu pemberian umpan balik. Di situ saya lakukan dengan cara melakukan pendampingan yang intens ke kelompok-kelompok begitu Bu Vina. Jadi ketika di kelompok ada kesulitan apa yang mereka hadapi ketika mengerjakan LKPD atau mengerjakan tugas di peta Soekarno, nah sehingga saya bisa mengumpan balik pertanyaan-pertanyaan dari mereka.
Jadi untuk area pengembangannya ada 3. Untuk pembelajaran terdiferensiasi yang digunakan Bu Ida adalah proses dan konten. Untuk kontennya menggunakan sumber belajar yang berbeda gitu ya. Ada video, kemudian ada bahan ajar. Kemudian siswa juga kalau mau searching sendiri boleh. sekali. Kemudian untuk prosesnya siswa itu dikelompokkan ke dalam kelompok kecil dan kelompok besar ya. Kegiatan pertama Kelompok kecil semeja, kemudian yang kedua itu ada 8 kelompok yang diakhiri dengan window shopping. Betul sekali. Kemudian untuk pemberian motivasi, Bu Ida sesuai dengan catatan saya juga bahwa Bu Ida sudah menayangkan 2 artis nih zaman kita ya, artisnya. Dan ternyata saya juga kaget itu ada yang tahu kemarin, ada yang kenal dengan Dude Herlino dan Tengku Wisnu ya. Dua juga yang saya ya. Itu yang semoga bisa memotivasi anak untuk semakin bersemangat lagi dalam pembelajaran prakarya. Kemudian saya juga melihat bahwa kemarin saya juga melihat bahwa tadi pagi Bu Ida mendatangi murid ketika ada yang bertanya, kemudian Bu Ida memberikan sedikit pancingan di situ, umpan balik kepada murid ya. Kalau dari ring 0 sampai bukan 0 ya, mungkin 1 sampai 10 kira-kira berapa nih poin yang akan Bu Ida nilai untuk Bu Ida sendiri? Saya menilai diri saya sendiri ya. Sulit ya Bu Vina ya. Baik, tapi saya coba Bu Vina. 1 sampai 10. Mungkin di angka 9 boleh Bu Vina? Di angka 9. Iya. Menarik sekali nih. Di angka 9 kenapa alasannya Bu Ida kok tidak mengambil maksimal 10 gitu, kenapa hanya mengambil 9? Begini Bu Vina, jadi di pembelajaran tadi pagi itu saya merasa agak gimana ya, agak nge-push anak, agak menekan anak, terutama ketika mereka mengerjakan tugas secara diskusi di kelompok besar untuk membuat diagram alir pengolahan di kertas plano. Itu terlihat sekali saya berkali-kali ke anak, waktunya kurang 15 menit ya anak-anak gitu kan. Tadi terlihat seperti itu ya Bu Ida ya, mengingatkan kurang 10 menit, ini kurang 10 menit ya anak-anak gitu kan. Kurang 5 menit juga, ayo sebentar lagi kurang 5 menit siap untuk presentasi ya. Nah, itu terus terang itu saya merasa kurang nyaman Bu Vina gitu ya. Berkali-kali seperti menekan anak untuk segera menyelesaikan tugasnya. Begitu tuh bagi saya, di saya pun tidak nyaman, menurut saya di anak-anak juga tidak nyaman, walaupun selesai tapi proses menuju selesai itu menurut saya itu kurang tidak menyamankan bagi saya. Jadi Bu Ida agak sedikit ini ya, berulang kali mengingatkan ke murid untuk segera menyelesaikan. Kira-kira yang menjadi hambatan itu apa? Yang menjadi hambatan kenapa kok murid-murid tadi dalam berdiskusi itu membutuhkan waktu yang lebih lama? Kenapa saya seperti itu ya? Karena kalau saya mengamati anak-anak itu, terutama ketika akan presentasi itu mereka berlomba untuk inginnya kertas plano mereka itu adalah kertas plano yang terbaik. Jadi mereka seperti ingin mengindahkan begitu. Menghias ya? Ingin mengindahkan, ingin menghias. Tapi menurut saya keinginan anak untuk mengindahkan kertas plano itu justru membuat waktu pengerjaannya menjadi berlebih begitu. Kalau misalkan saya beri batasan waktu 15 menit untuk menuliskan jawaban di kertas plano itu bisa menjadi lebih. Karena anak inginnya punya kelompok saya harus yang paling baik di kertas planonya. Itu menurut saya menjadi itu salah satu faktor sih Bu Vina menurut saya. Tadi saya lihat seperti itu di kelas. Memang namanya anak-anak ya Bu Ida, ketika mungkin mereka mau presentasi, mereka juga ingin kelompoknya ini terlihat wow gitu betul sekali. Dibandingkan dengan teman-teman. Betul sekali. Kira-kira untuk solusinya gimana itu untuk mengatasi agar gimana caranya ketika menuliskan ke kertas planonya itu siswa tidak membutuhkan banyak waktu? Mungkin sebelum mereka bekerja ya Bu Vina, sebelum mereka mulai bekerja di atas kertas plano, mungkin saya harus menayangkan lagi atau lebih menekankan lagi akan aspek yang saya nilai.
Mungkin anak-anak yang Bu Ida nilai di sini bukan aspek keindahan, tetapi adalah diagram alirnya itu harus lengkap dan urut. Jadi aspek keindahan atau pewarnaan itu tidak masuk dalam kriteria penilaian Bu Ida. Itu mungkin harus lebih saya tayangkan begitu sebelum anak mulai bekerja, sehingga anak tahu oh poinnya itu diisi begitu, bukan di keindahan, bukan di tampilan itu. Dan mungkin itu juga terpacu karena saya ke anak itu membagikan spidol yang berwarna-warni. Karena ada satu set spidol dengan 12 warna, anak kan pasti ingin menggunakan semuanya. Mungkin kalau aspek penilaian saya hanya peruntutan tahap pengolahan begitu, isinya saja lengkap dan urut, ya menurut saya pakai spidol warna hitam saja cukup, sehingga anak tidak punya tidak punya motivasi lebih untuk membuat keindahan di kertas plano. Jadi hanya fokus pada isinya saja, kontennya saja begitu. Jadi solusi yang mungkin bisa diambil sama Bu Ida itu yang pertama menggunakan spidol warna hitam saja, menggunakan spidol warna hitam sehingga anak tidak terpancing untuk menghias kertas planonya. Kemudian juga di awal sudah ditekankan bahwa yang akan dinilai itu adalah hasil atau isi dari kontennya, isi dari kontennya, bukan hiasan atau bukan tampilannya. Kemudian kira-kira ada lagi nggak solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah waktu yang mungkin Bu Ida agak tergesa-gesa itu tadi? Mungkin ini Bu Vina, kemarin tidak sengaja ini saya melihat salah satu rekan kita di kantor begitu. Itu di laptopnya itu ada aplikasi timer Bu Vina. Nah, menurut saya alangkah baiknya kalau pada saat anak mengerjakan tugas itu ada batas waktunya dengan kita menayangkan di LCD aplikasi timer, sehingga tanpa kita berkali-kali mengingatkan ke murid sudah tinggal melihat saja di layar, waktu itu berjalan kurang berapa menit. Jadi kalau melihat oh ini aku kurang 10 menit itu apa yang harus aku lakukan gitu, oh kurang 5 menit aku harus sampai mana ya, oh kurang 2 menit, otomatis itu akan, menurut saya pembelajaran akan berlangsung lebih nyaman, lebih tenang, dan manajemen itu dilakukan oleh murid sendiri, oleh siswa sendiri, bukan oleh kita begitu. Ya mungkin ada baiknya kalau kita pakai sepertinya aplikasi yang dipakai oleh rekan kita itu menarik gitu. Saya ingin menginstal di laptop saya gitu. Jadi murid benar-benar bisa memanajemen sendiri waktunya, memperkirakan dari waktu yang disediakan dengan cara mereka bekerja. Tanpa kita sering mengingatkan. Lebih enak kayaknya di hati. Berikutnya, kalau menurut Bu Ida, proses pembelajaran yang sudah Bu Ida lakukan kemarin secara keseluruhan itu seperti apa? Oke, kalau menurut saya karena fokus kita di 3 area pengembangan ya Bu Vina, yang pertama di strategi pembelajaran terdiferensiasi, di situ sudah saya laksanakan dengan kelompok kecil dan kelompok besar, juga window shopping, juga ada diferensiasi konten. Menurut saya sudah terlihat ada keaktifan anak. Jadi indikatornya saya lihat dari ini sih, keaktifan anak dalam bekerja di kelompok lebih antusias, lebih aktif. Saya pikir sudah berhasil. Dan setelah saya laksanakan asesmen akhir tadi dengan kuisis, juga hasil yang diperoleh anak itu menurut saya memuaskan. Rata-rata nilainya sudah di atas angka 8. Jadi menurut saya sudah dari indikator itu, 2 indikator itu menurut saya sudah berhasil. Kemudian kalau untuk area pengembangan memberikan motivasi anak dengan menayangkan 2 orang artis yang sekarang menjadi pengusaha kuliner ya, Jogja Scrabby dan Malang ya, Strudel Malang ya. Itu saya melihat wajah anak semuanya melihat ke layar begitu. Siapa ini, atau karena ganteng ya? atau karena itu kok artis saya tidak kenal itu. Kok sudah tua sekali. Tapi menurut saya dengan bersatunya pandangan anak-anak ke depan begitu, saya bisa mengambil fokus anak supaya lebih memperhatikan ke depan. Ya menurut saya bisa menambah semangat sih, memfokuskan untuk saya masuk ke fokus pembelajaran begitu. Jadi
saya bisa mengambil perhatian anak dan meneruskan kegiatan selanjutnya. Menurut saya itu menambah motivasi dan Hasil ya. Ya. Secara Ya. keseluruhan pembelajaran yang Ya. Bu Ida lakukan itu sudah sukses. Iya. Hanya ada sedikit tadi Manajemen hambatannya waktu tadi. mengenai manajemen waktu. Iya. Mengenai solusi yang tadi sudah Bu Ida paparkan, kira-kira siapa yang Bu Ida butuhkan untuk mendukung apa yang mau Bu Ida jadikan solusi tadi? Ya, karena tadi solusinya saya melihat dari laptop rekan sejawat, saya butuh dukungan dari rekan sejawat tentunya Bu Vina. Kemudian tentunya saya juga butuh dukungan sarana dan prasarana ini dari sekolah ya, karena tadi saya menyebutkan di situ saya membutuhkan sarana ada spidol mungkin ya yang berwarna hitam, jadi mungkin saya akan membutuhkan itu dari bantuan dari sekolah. Ya tentunya rekan sejawat dan dari sekolah sangat saya butuhkan dukungan itu. Baik. Kira-kira kapan eksekusinya ini mau melaksanakan apa yang sudah Bu Ida rencanakan? Insya Allah segera sih di pembelajaran berikutnya. Saya tertarik sekali ingin mencoba aplikasi timer itu di kelas berikutnya, pembelajaran prakarya berikutnya. Oke. Saya tunggu nanti Bu Ida mungkin sesudah, karena saya sendiri juga tertarik itu dengan aplikasi Iya. timer karena Ingin saya ya, juga Bu Ida ya. belum pernah menggunakan. Iya. Jadi ketika Bu Ida sudah menggunakan aplikasi timer itu bisa berbagi praktek baiknya. Saya Siap. tunggu Ye. cerita berikutnya. Siap, Seperti siap, itu, Bu siap. Ida. Siap Bu Vina. Oke. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada Bu Vina dari ngobrol-ngobrol pasca observasi dengan Bu Vina. Ternyata saya bisa mengidentifikasi masalah saya di kelas dan saya juga sudah menemukan solusi yang ya semoga tepat ya akan saya praktekkan besok di kelas berikutnya. Terima kasih sekali Bu Vina atas Sama-sama, Bu Ida. waktunya. Sama-sama. Ya, selamat siang. Saya tak pamit undur diri dulu, mau ingin menginstal aplikasi dalam laptop saya. Langsung tancap gas ini Langsung ceritanya. tancap gas, ya. Oke, monggo Ya. silakan Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Vina. Yeay, Selamat siang. selamat siang. Waalaikumsalam.